Halo, saya Desa Putu Dewi Purnamasari dari kelas 11 akan membahas tentang materi interaksi sosial. Pada materi interaksi sosial ini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, jenis-jenis interaksi sosial. Yang keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Yang kelima, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Yang keenam, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketujuh, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu kedelapan, pembahasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat. Jadi, syarat agar terjadinya interaksi sosial itu yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial primer, dan yang kedua, kontak sosial sekunder. Yang pertama adalah kontak sosial primer. Kontak sosial primer terjadi apabila kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial sekunder ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Kemudian, syarat kedua agar bisa terjadinya interaksi sosial itu adalah komunikasi. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau bergaul dengan orang lain. Contohnya, ketika saya berkomunikasi dengan guru saya atau bertanya kepada guru saya tentang materi yang kurang saya pahami. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, individu dengan individu. Contohnya, ketika saya berkomunikasi dengan guru atau ketika saya menyapa teman sebangku saya. Jenis yang kedua adalah individu dengan kelompok. Contohnya, ketika seorang siswa mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas. Jenis yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya, ketika anggota TNI dan anggota Polri bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri pertama interaksi sosial adalah pelakunya harus lebih dari satu orang. Ciri yang kedua adalah adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Ciri yang ketiga adalah memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Ciri yang keempat adalah adanya dimensi waktu, seperti masa lampau, masa kini, dan juga masa sekarang, yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial adalah imitasi. Imitasi merupakan tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Faktor yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Faktor yang ketiga adalah sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh kepada seseorang dengan cara tertentu, sehingga orang itu akan mengikuti pengaruh tanpa berpikir panjang. Faktor yang keempat adalah simpati.
Simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Faktor yang kelima adalah empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan faktor yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Interaksi sosial asosiatif merupakan suatu interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan juga kerjasama. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama kerukunan atau gotong royong, yang kedua bargaining, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisi, dan yang kelima joint venture. Bentuk yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri individu. Terdapat beberapa jenis akomodasi. Berikut penjelasannya. Kemudian, bentuk interaksi yang kedua adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang lebih ke konflik dan juga perpecahan. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama kompetisi, yang kedua kontroversi. Kontroversi terbagi menjadi 5 macam. Berikut penjelasannya. Dan bentuk yang terakhir dari interaksi sosial disosiatif adalah konflik sosial. Konflik sosial terbagi menjadi 5 macam. Berikut penjelasannya. Sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. See you next time.